Halo Moduers, udah denger belum? Ada seorang influencer saham ARR yang dikabarkan gagal mengelola dana investasi hingga 71 miliar di pasar modal. Terus gimana nasib investornya? Yuk kita bahas lengkapnya. Beberapa waktu lalu itu ada berita mengenai seorang influencer saham, itu ARR, yang dikabarkan gagal investasi di pasar modal sebesar 71 miliar. Meskipun kejadian ini itu bukan modus kejahatan baru di pasar modal, tapi kasus ini mengingatkan kita mengenai pentingnya legalitas sebuah investasi. Nah, video kali ini saya ingin membagikan beberapa hal. Satu, kronologi kasusnya. Kedua, ini tuh kesalahan pelakunya atau korbannya. Dan yang ketiga, gimana sih cara legal berinvestasi di pasar modal? Yuk kita bahas chapter 1, kronologi kasus. Saya pribadi mendapatkan informasi mengenai kasus gagal investasi itu berasal dari akun X, dulunya Twitter ya, @profesor_saham. Postingannya dibuat pada tanggal 30 Juni 2024. Nah, yang mengatakan katanya gini, katanya ada influencer yang gagal kelola dana 71 miliar ya. Nah, kemudian sehari atau 2 hari kemudian tuh, beberapa media memberitakan kronologi yang lebih lengkapnya. Menurut konten, nama influencer sahamnya adalah Ahmad Rafif Raya, ARR, dari Makassar. Pemuda ini gagal mengelola dana titipan investasi senilai 71 miliar rupiah. ARR ini dipanggil oleh Satgas Pasti OJK. Jadi teman-teman, Satgas Pasti itu adalah satuan tugas yang mengurus investasi-investasi bodong. Ternyata ARR ini memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi atau WMI. Dan ada Wakil Perantara Pedagang Efek WPPE dari OJK. Perusahaan yang dikelolanya itu bernama PT Waktunya Beli Saham dan tidak memiliki perizinan sebagai pedagang efek. Pedagang efek itu perusahaan sekuritas dan atau manajer investasi atau juga penasihat investasi. Lah itu kan sudah ada lisensi OJK, kok masih ilegal? Jadi gini, lisensi investasi itu ibarat kayak SIM atau driving license. Misal, Anda punya SIM A, pertanyaannya boleh nggak sih mengendarai mobil di jalan raya? Jawabannya, boleh. Kalau punya SIM A aja, apakah boleh mengendarai sepeda motor di jalan raya? Jawabannya, nggak boleh. Kenapa? Karena untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya, kita perlunya SIM C. Jadi, beda lisensi, beda fungsi. Sampai sini sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, boleh kasih like-nya dulu dong. Lisensi individu di pasar modal itu tidak ada lisensi untuk mengelola dana. Jadi, individu di Indonesia tidak boleh mengelola dana investasi. Individu itu cuma bisa punya lisensi satu, penasehat investasi perorangan. Ya namanya aja penasehat, ya dia memberikan outputnya sebuah advice, sebuah nasihat, atau bahasa sederhananya rekomendasi investasi. Kedua, Wakil Manajer Investasi atau singkatannya WMI, itu digunakan untuk bekerja di perusahaan manajer investasi, atau bahasa Inggrisnya itu Asset Management. Ada juga Wakil Perantara Pedagang Efek, WPPE. Itu biasanya digunakan untuk bekerja di perusahaan sekuritas atau mungkin perbankan juga untuk nawarin produk yang sifatnya itu saham atau obligasi. Ya. Terus, ada juga Wakil Agen Penjual Efek Reksadana atau WAPR. Ya, dari namanya aja udah tahu lah ya, itu fungsinya buat apa? Yaitu untuk yang jual reksadana. Lalu, yang boleh mengelola dana investasi itu siapa, Vin? Ya, jawabannya adalah perusahaan manajer investasi atau asset management. Nama produknya adalah reksadana yang bisa Anda beli dari 100 ribuan rupiah. Dan ada juga nih yang khusus namanya kontrak pengelolaan dana. Singkatannya KPD, bahasa Inggrisnya adalah Discretionary Fund. Minimal investasinya 10 miliar. Anda bisa berinvestasi reksadana saham atau juga KPD melalui Moduit. Kalau penasihat investasi perusahaannya gimana, Vin? Ya namanya juga penasihat investasi. Outputnya adalah nasihat atau advice untuk keputusan beli atau jual itu tetap di tangan investornya. Babak akhir dari kasus AAR ini adalah OJK minta AAR itu kembalikan dana investasi 71 miliar kepada investornya. Nah, teman-teman, menurut Anda nih ya, sebenarnya siapa yang salah? Pelakunya atau korbannya? Boleh kasih pendapat di kolom komentar. Saya tunggu 3 detik.
Saya itu selalu berpikir seorang pelaku yang melakukan tindakan ilegal itu adalah sebuah kesalahan. Apakah pelakunya sengaja atau tidak, itu salah. Tapi coba bayangkan apa yang ada di pikiran 34 nasabah yang berinvestasi dengan range 135 juta sampai 10 miliar. Iming-imingnya keuntungan 40% per tahun. Mereka merasa nitip uang di AAR adalah jalan pintas untuk menuju kaya, kan? Coba bayangin deh, kalau investasi 1 miliar, untung 40% per tahun. Itu setahunnya untungnya 400 juta rupiah. Sempurna, kan? Di beberapa video yang sempat saya bahas, saya selalu mengatakan ada 7 indikator ketika berinvestasi, yaitu RRTL-TLU, Return, Risk, Time Horizon, Liquidity, Tax, Legal, Under Circumstances. Ya, pastikan legalitasnya. Contoh, di Moduit sebagai perusahaan yang sudah berlisensi, Apert itu agen penjual efek reksadana untuk jual beli reksadana. Jadi kamu bisa jual beli reksadana di aplikasi Moduit. MPPE level 2 atau Mitra Pemasaran Pedagang Efek untuk menerima transaksi jual beli saham dan obligasi kemudian diteruskan ke perusahaan efek atau sekuritas. Dan terakhir itu ada perusahaan penasihat investasi yang boleh memberikan rekomendasi investasi atau advice investasi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai layanan penasihat investasi, silakan hubungi Moduit atau Wealth Advisor Moduit di link berikut ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau Anda suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi, saham aman, mudah, dan terpercaya.